Nggak ada kecuali keindahan pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus. Kita ini bikin peringatan Maulid di mana-mana. Apa sih tujuannya? Apa cuma ikut-ikutan doang? Nggak jelas mau kemana arahnya. Nggak boleh seperti itu. Kita kalau mau bikin peringatan Maulid harus jelas mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Sekedar berkah doang, berkah mah dari mana aja kita dapat. Ente di rumah pegang tasbih sholawatan, ente dapat pahala, ente dapat berkah. Tapi bikin peringatan Maulid beberapa sampai acara besar-besaran, untuk apa tujuannya? Harus kita renungkan, kita pikirkan. Bukan kita ikut-ikutan. Ikut-ikutan tuh orang gila, orang gak waras. Tapi kita punya tujuan. Sahabat Bani Alwi, mereka tuh orang-orang tua kita, guru-guru kita, mengadakan peringatan Maulid, menghimbau orang bikin acara Maulid. Tapi ada tujuan. Tujuannya tahu apa? Tujuannya supaya tertanam cinta di dalam hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah cuma sekedar cinta? Betul, sekedar cinta, tapi nggak cukup sampai di situ. Karena cinta itu kalau udah tertanam di dalam hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menghantarkan seseorang untuk apa tahu? Kalau udah cinta kepada Nabi, arti kata cinta yang sesungguhnya akan menghantarkan dia kepada satu hal, yaitu peneladanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya dong. Orang kan kalau cinta, dia idola sama seseorang, dia ngikutin gayanya, dia ngikutin caranya. Artinya peneladanan. Peneladanan, dan peneladanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah takwa kepada Allah, dan takwa adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, surga di situ. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Nah, untuk melahirkan cinta di dalam hati, untuk melahirkan cinta di dalam hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kisah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan kisah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kelahirannya, dari pertumbuhannya, dari dalam dakwahnya, saat beliau wafat, syama'ilnya, sifat beliau dan lain sebagainya. Emang apa urusannya tumbuhnya cinta dengan dibacakan sejarah hidup? Gini, kita tuh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh manusia sifatnya itu condong kepada kebaikan dan keindahan. Condong kepada kebaikan dan keindahan. Apapun itu bentuknya. Ucapankah, pendengarankah, penglihatankah, penciumankah, perasaankah, perbuatankah, apapun itu. Ini sekarang nih lagi saya bakar gaharu. Kalau yang saya bakar apa namanya, gaharu, wanginya enak, kita semuanya berusaha mencium, enak wanginya, benar gak? Coba kalau yang saya bakar apa namanya, apa tuh, kemenyan yang kagak enak, semuanya pada tutup hidung, benar gak? Kok begitu? Spontan loh. Iya, kok begitu? Karena memang kita diciptakan sama Allah Ta'ala begitu, condong kepada yang indah dan berpaling kepada yang buruk. Di sini kita duduk di sini, ada satu orang wangi harum, kita duduk nyaman banget. Oh, alhamdulillah, nasib gue baik, pagi ini gue beruntung, gue duduk di sebelah orang yang wanginya harum. Yang satu lagi dia ngegerutu, ya Allah, ini orang bau keteknya gak enak banget. Iya kan, gue kalau bisa pindah, gue mau pindah. Dia pura-pura ke kamar mandi, baliknya ke tempat yang lain. Ya kan? Kenapa begitu? Ini spontanitas. Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan, ya, berpaling dari keburukan. Ada orang terkenal bau banget badannya, dia masuk langsung deh, ya jangan duduk sama gue deh, ya jangan sampai dia duduk sama gue. Dia, alhamdulillah dia duduk jauh dari gue, kan gitu.
Tapi ada orang harum, gue pengen nih dia duduk ke gue ini. Contoh nggak begitu? Ada orang, ya mohon maaf, parasnya cakep, cantik, ya, cantik deh, cantik. Mata kita selalu tertuju kepadanya, kita curi-curi pandang kepadanya, ya kan? Giliran yang jelek ada mau lihat, ambil kacamata hitam ngadep yang lain, ya kan? Ada orang laki-laki tampan, senyumnya manis, kita pandangin enak banget, tapi yang mukanya cembetut, wah, sumpah kita yang lihat, baru lihat ya pagi-pagi mood gue udah nggak enak deh lihat dia. Paham kan? Kenapa begitu? Ini semuanya spontanitas. Kenapa? Ya, karena memang kita diciptakan seperti itu, condong kepada kebaikan dan berpaling dari keburukan. Ada orang kalau ngomong indah banget, bahasa yang enak, bahasa yang bagus, kita denger ini juga asyik. Tapi ada orang ngomongnya caci maki kasar, ya Allah, kita sumpah dengarnya, ya kan? Ada orang perilakunya baik banget, kita enak berteman sama dia. Ada orang perilakunya kasar, bengis, kita jauh-jauh. Kenapa kayak begitu? Begini tabiat kita, diciptakan sama Allah, condong kepada kebaikan, condong kepada keindahan. Ente pengen dengar berita baik apa berita buruk? Nah, langsung spontan jawab, pengennya berita baik. Yang buruk kita kagak pengen dengar. Pengen dengar tentang sorga apa neraka? Sorga. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala begitu. Nah, kenapa guru-guru kita, ulama kita ini Sahadah Bani Alwi demen banget bikin acara maulid? Acara maulid itu cuma sekedar labelnya doang, nama doang, tapi isinya itu, kandungannya adalah menceritakan tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Supaya apa? Itu sejarah kehidupan Nabi diceritakan, sebab kan dalamnya apa? Sejarah Nabi isinya apa? Semua keindahan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah, fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Allah ciptakan dalam bentuk yang paling bagus, yang paling indah, sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kecuali keindahan pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus, perilakunya, paras tubuhnya, segalanya. Ketika diceritakan, ini manusia yang punya akal sehat, nurani yang sehat, akan condong kepada Rasulullah, tumbuh kecintaan. Itu tujuannya. Kalau udah tumbuh kecintaan, dorongan untuk meneladani. Makin penasaran, dan makin meneladani sampai menjadi orang yang bertakwa di dalam ketakwaan yang sempurna. Itu tujuannya, itu ringkesannya. Untuk ringkesan peringatan maulid itu dia. Nah, makanya tuh mereka demen bikin kayak begini. Dulu kakek kami Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu begitu. Beliau yang mentaksis maulid di mana-mana, yang menyebarkan, karena tahu dengan mencintai Rasulullah, orang itu bakal jadi bertakwa, bakal luluh hatinya, bakal lembut hatinya, bakal meneladani, bakal mencintai. Nah, segalanya di situ. Nah, kalau kita udah tahu tujuan peringatan maulid untuk itu, ini yang ingin saya sampaikan. Saya tahu ini omongan saya didengar di mana-mana, saya tahu di streaming dan juga bakal disebar. Ya, kalau udah tahu tujuan maulid adalah ini,